Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Iqra'ul Qur'an fa innahu yanti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, maka insyaallah Al-Qur'an yang kita baca akan menjadi syafaat bagi kita semua. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Ibu-ibu, para pemirsa dimanapun berada, saatnya kita akan mendengarkan kembali kajian tafsir. Insya Allah akan dibahas oleh guru kita Kiai Syamsul Ma'arif dalam kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat 102. Silahkan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa di mana saja berada, wabil khusus ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau lihat potongan ini, potongan ahli surga. Amin. Tapi baru potongan doang. Mudah-mudahan cahitannya sama. Amin. Soalnya di kampung Cerewet, Ustaz. Kampung Cerewet. Iya. Mudah-mudahan kecerewetan kita bisa mengantarkan ke surga Allah. Amin. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka
ngaos. Ngaji. Kena lu. Mudah-mudahan pertemuan kita akan membawa manfaat, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma Amin. amin. Allahumma amin. Ya Rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kita akan membahas kajian tentang tafsir surah Al-Baqarah ayat 102. Tadi sudah dibacakan oleh ustazah dengan suara yang fasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaba'u. Dan mereka mengikuti. Siapa mereka itu? Orang-orang Yahudi. Mengikuti apa yang diikuti? Sesuatu tatlu asyayatinu yang dibaca oleh setan. Ala mulki Sulaiman, atas kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi ini menerangkan orang-orang Bani Israel itu setelah Nabi Sulaiman wafat, ada dua kelompok besar. Kelompok pertama yang mengikuti anaknya Raja Sulaiman, anaknya Nabi Sulaiman yang namanya Rohbiam. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang mengikuti pengikut dari Nabi Sulaiman. Ada pengikut Nabi Sulaiman namanya Banat, lalu punya keturunan namanya Yurbiam. Jadi anaknya Nabi Sulaiman namanya Rohbiam, anaknya pengikut Nabi Sulaiman namanya Yurbiam. Nah, yang mengikuti Yurbiam ini tidak senang, tidak suka dengan orang-orang yang mengikuti putranya Nabi Sulaiman. Baru dengan pengikutnya saja sudah ribut. Ini seringkali terjadi di mana-mana. Ada tokoh besar punya anak. Anaknya satu dengan yang lain ribut. Karena sama-sama nyalon pilkada. Karena terkait dengan urusan kekuasaan. Jadi kadang-kadang orang itu ribut karena ada kepentingan. Orang itu ribut gara-gara bukan tantangan tapi tentengannya. Gara-gara tentengan jadi ribut. Orang ribut bukan karena berbeda pendapat, tapi kadang-kadang ribut karena berbeda pendapatan. Bu, pendapatannya beda jadi ribut. Nah, salah satu yang membuat keributan yaitu urusan yang terkait dengan kekuasaan. Akhirnya orang-orang yang mengikuti pengikutnya Nabi Sulaiman untuk melawan putra Sulaiman membuat berita bohong. Berita bohong namanya apa, Bu? Hoak.
sama-sama bohong. Jangan disingkat sama-sama bohong itu. Iya guru, ya guru. Sekarang lagi ngetren itu istilah sama-sama bohong. Bohong. Sama-sama bohong. Saling bohong. Saling bohong. Iya. Akhirnya dari kelompok Yurbiam tadi membuat fitnah kalau dulu Nabi Sulaiman itu kafir. Kalau dulu Nabi Sulaiman itu maksudnya tukang sihir. Dituduh tukang sihir. Padahal Nabi Sulaiman bisa komunikasi dengan hewan, komunikasi dengan sesama makhluk Allah, itu bagian daripada mukjizat. Oleh karena itu mereka nggak suka menuduh kalau Nabi Sulaiman itu tukang sihir. Lalu Al-Quran mengatakan wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Nabi Sulaiman tidaklah kafir. Maksudnya tidak menjadi tukang sihir. Walakinna syaitona, tetapi setan-setanlah kafaru, yang kafir, yang menjadi tukang sihir. Yu'allimunan nasa, yu'allimuna kang podo mulangaken, mengajarkan anasa kepada manusia. Mengajarkan apa? As-sihra, tentang sihir. Justru setanlah yang mengajarkan sihir. Nabi Sulaiman, Nabiullah, apa yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman adalah pemberian Allah yang kita sebut dengan mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah amrun khariqun lil adah. Amrun khariqun lil adah, perkara yang luar biasa, di luar jangkauan manusia. Da'ayah ilal khairi was sa'adah, yang senantiasa mendorong, mengajak kepada kebaikan dan kebahagiaan. Berbeda dengan sihir. Apa itu sihir? As-sihru lughatan. Sihir itu secara bahasa mempunyai arti sorfus syai'i an haqiqatihi ila ghairihi. Memalingkan sesuatu dari hakikat yang sesungguhnya ila ghairihi, kepada orang, kepada yang lain. Jadi sengaja untuk membuat orang itu tertipu. Maka definisi lain, sihir itu adalah al-khada'ah, tipuan. Seakan-akan luar biasa. Bu, kenal Nabi Musa apa enggak, Bu? Kenalan di mana, Bu? Main kenal-kenal aja ibu-ibu. Nabi Musa ya punya musuh namanya Fir'aun. Itu mendatangkan tukang sihir yang hebat. Lalu tukang sihir tadi dengan tongkat dan talinya bisa menjadi ular.
Padahal itu bukan yang sesungguhnya. Namanya memalingkan hakikat kepada yang lain. Itu sihir. Sihir bisa dipelajari oleh orang. Tapi mukjizat tidak bisa dipelajari. Itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sihir menggantungkan setan, menggantungkan jin, punya kecenderungan untuk merusak, menfitnah. Latar belakangnya seringkali sihir itu karena iri hati. Ada suami istri bahagia, kebetulan istrinya cantik, rumahnya magrong-magrong, mobilnya kinclong-kinclong, istrinya moblong-moblong, gelangnya keroncong-keroncong. Suami istri bahagia, ada tetangga yang tidak suka. Akhirnya tetangga itu iri dengan suami istri. Dilihatnya Masya Allah, keluarganya sakinah, mawaddah. Akhirnya pergi ke dukun, ke tukang sihir supaya dibuat berantakan. Itu namanya perbuatan sihir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man atakahinan au sahiron au arrafan fasaddaqahu bima yaqulu kafaro bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Man atakahinan, barang siapa mendatangi kahin. Kahin itu dukun. Pernah lihat dukun? Bu? Pak? Au sahiron, siapa saja yang mendatangi tukang sihir. Au arrofan, atau datangi tukang ramal. Kemudian dia membenarkannya ucapan tukang ramal, membenarkan tukang sihir, maka orang itu dianggap kafir dengan menentang apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita berlindung, mohon kepada Allah supaya dijauhkan dari sihir. Mengapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, jauhilah 7 yang membahayakan. Di antara dari 7 itu adalah as-sihru, yaitu sihir, termasuk dosa besar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, jauhi yang namanya dukun. Ada juga dukun yang temennya orang hamil. Dukun apa itu? Yang penting jangan main sihir. Terima kasih guru kita Kiai Syamsul Ma'arif yang Masya Allah luar biasa. Beliau banyak memaparkan ilmu hari ini buat kita. Mudah-mudahan tambah manfaat buat kita semua. Amin ya robbal. Setelah ini kita akan dengarkan kembali kajian tafsir bersama Ustadz Iman. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.